Oke, karena udah 7.20, kita mulai aja ya. Takutnya kemalaman, karena udah banyak yang mau dibahas dengan kita. Oke, screen-nya kelihatan nggak ya? Dulu. Kelihatan, kelihatan. Oke, oke. Eh, ini. Oh, 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 oh. Oke, jadi untuk hari ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kalau kemarin kan Rara udah banyak membahas terkait ikatan kimia ya, dari yang ionik, kovalen, dan juga mengenai energi. Nah, hari ini kita melanjutkan untuk pembahasan terkait dengan biomolekul ya. Biomolekul nanti cabangnya masuk ke biomakromolekul, karbohidrat, protein, lipid, sampai nanti terakhir di konsep metabolisme. Ya berarti. Dia molekul. Nah, Dia terus sebelum kita ke biomolekul, sebenarnya yang kemarin mungkin agak miss dan mungkin belum tersampaikan terkait dengan gugus fungsi. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan karbohidrat, pembahasan protein, pembahasan lipid, karena banyak yang tidak terpapar dengan materi kimia mungkin di S1, jadi alangkah baiknya kita kenalan dulu sama gugus-gugus fungsi yang ada di senyawa-senyawa kimia organik. Gitu. Jadi kan kalau senyawa kimia itu ada dua, ada yang organik sama yang anorganik. Nah, kalau kita ngomongin karbohidrat, kita ngomongin protein, lipid, dan molekul-molekul yang ada di makhluk hidup, itu kita banyakkan berkaitan dengan senyawa organik, gitu ya. Nah, di dalam senyawa organik itu ada banyak gugus fungsi. Ya, gugus fungsi itu bisa kita bayangkan sebagai identitas ya, identitas dari suatu senyawa. Jadi sama kayak kita manusia kan punya identitas, ada nama, ada tanggal lahir gitu ya, ada tempat tinggal. Nah, sama senyawa kimia pun juga begitu, terutama yang organik. Mereka punya identitas masing-masing untuk membedakan satu sama lain gitu ya. Nah, identitasnya atau fungsinya itu banyak macam di sini dengan karakteristik yang bermacam-macam juga. Misalnya yang pertama kita bisa lihat warnanya putih. Pertama kita bisa lihat di sini misalnya ada alkohol. Alkohol itu tandanya ada gugus OA. Nah, nanti kebanyakan kita akan bertemu dengan istilah aldehid ya. Jadi nanti kalau di belakang eh, kita membicarakan karbohidrat, kalau ada muncul aldehid, muncul keton, ya ini adalah gugus fungsi yang dimiliki oleh karbohidrat gitu ya. Ada aldehid dan ada keton. Jadi supaya nanti nggak kabur-kabur kemana apa itu aldehid sama keton, kita kenalan dulu di awal. Jadi kalau aldehid, ciri utamanya apa? Di sini ada karbonil atom C, lalu diikat dengan atom oksigen, lalu ada satu atom hidrogen. Sedangkan kalau keton, kita bisa lihat di sini hanya ada gugus karbonil saja. Ya, ada C dan ada O. Hanya kemana? Hanya itu diganti dengan senyawa yang lain, yaitu aldehid dan keton. Lalu yang ketiga ada asam karboksilat. Ya, asam karboksilat mirip sebenarnya kalau kita bandingkan dengan aldehid, sama-sama ada C, ada oksigen, tetapi di kanannya, kalau di aldehid itu hidrogen, kalau di karboksilat ditambahkan OH atau hidroksil. Ya, jadi itu asam karboksilat. Ini tiga nanti kita akan banyak banget ketemu di karbohidrat dan mungkin sedikit juga di protein. Lalu berikutnya yang cukup familiar dan kita akan ketemu adalah senyawa anhidrida. Ya, anhidrida itu ditandai dengan ada dua atom karbonil, ya dua gugus karbonil.
CO dan CO yang diikat oleh oksigen, gitu ya. Itu kita sebut sebagai anhidrida asam ya, dalam hal ini anhidrida asam. Nanti bisa banyak macam. Ada anhidrida fosfat, ada anhidrida yang lain-lain juga, gitu. Lalu yang identitas yang lain, kita juga akan ketemu dengan sulfidril. Sulfidril ciri khasnya adalah ada SH, ya ada sulfat apa sulfurnya dan ada hidrogennya, ya S dengan H. Sulfidril kita punya nama lain, biasanya kita bilang juga tiol, gitu ya. Ada nama lainnya yaitu tiol. Sulfidril atau tiol itu sama. Jadi intinya dia ada gugus sulfur dan gugus hidrogen SH. Lalu ada disulfida. Disulfida itu ikatan antara sulfur dengan sulfur, itu S dengan S. Nanti kita akan bicarakan disulfida pada struktur protein ya, terutama struktur protein yang em, tersier. Ya, dari sekunder juga bisa, sekunder dan tersier. Nah, ini juga ya tadi thioester, ada ester, ya ini nanti kita juga akan banyak ketemu. Lalu, nah ini ada amino juga, kalau amino mungkin cukup familiar juga. Jadi itu adalah gugus NH2 ya, di situ ada NH2. Oke, ya jadi diingat-ingat gugus-gugus fungsi ini karena akan banyak kita bahas di karbohidrat, protein, dan lipid. Gitu ya, dari aldehid, keton, asam karboksilat, anhidrida, sulfidril, disulfida, amino, dan thioester dan ester. Oke, berikutnya kita akan sedikit singgung juga terkait kemarin, yaitu molekul berenergi tinggi ya, yang kemarin mungkin sempat di-mention juga sama Rara terkait dengan ATP, adenosine trifosfat, dan asetil-CoA. Nah, ini ATP, jadi secara struktur kita bisa lihat bahwa ATP itu terdiri dari satu basa nukleotida, yaitu adenin, yang mengikat satu gugus gula, yaitu gula pentosa, yaitu lebih spesifiknya namanya adalah ribosa, dan mengikat lagi satu molekul yang kita sebut dengan ikatan fosfat berenergi tinggi ya, high energy phosphate bond, di mana di sini ada tiga atom atau tiga molekul fosfat. Ya, kita sebut sebagai phosphoanhydride bonds atau ikatan anhidrida fosfat. Jadi yang ditunjuk nih yang berwarna merah itu adalah ikatan anhidrida. Nah, ikatan anhidrida ini tuh energinya tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena fosfat itu bermuatan negatif kan. Sehingga kalau mereka berdekatan, posisi seperti ini bertiga, berendeng, itu mereka memiliki daya tolak menolak. Oke, jadi dia kan minus, di sini juga minus, oksigen yang ketiga juga minus. Nah, kita tahu semua kalau satu muatan dengan muatan lain itu sama, dia akan menimbulkan gaya tolak menolak ya, sama seperti magnet. Kalau magnet dia kutub dia berlawanan, pasti dia akan tolak menolak, nggak mau nempel. Nah, tapi pada faktanya, kenapa dia bisa berikatan di sini? Padahal muatannya tolak menolak. Nah, maka dari itu ikatannya itu butuh energi yang sangat tinggi untuk mengikat antara satu fosfat dengan fosfat yang lain. Gitu. Karena dia butuh energi yang tinggi, berarti ikatan ini menyimpan energi yang tinggi juga. Gitu ya. Sehingga ikatan ini menjadi tidak stabil tadi ya, karena dia ada tolak menolak, energinya tinggi sehingga tidak stabil ikatannya. Maka yang mudah dilakukan hidrolisis, misalnya dengan menggunakan air, akan pecah menjadi fosfat dan ADP sisanya. Nah, ini nanti akan terjadi pelepasan energi sebenarnya, ditambah dengan keluar ada pelepasan energi yang tinggi. Itu ya, jadi karena dia muatannya sama-sama negatif antara fosfat yang satu dengan fosfat yang lain, sehingga untuk membentuk suatu ikatan itu butuh force atau butuh energi yang sangat tinggi. Makanya disebut sebagai molekul berenergi tinggi. Nah, ATP ini menjadi
energy currency atau mata uang energi ya di dalam makhluk hidup, terutama manusia. Kalau kita ngomongin em, biomedik berarti kan terkait manusia, ya ini adalah mata uang energi di manusia. Nah, tapi ATP itu bukan mata uang tunggal, jadi ada mata uang energi yang lain. Nah, di sini ada sebenarnya ada beberapa macam. Setidaknya kita punya eh, empat molekul berenergi tinggi lain seperti ATP. Pertama adalah asetil-CoA di sini. Yang kedua sebenarnya ada 1,3 difosfoglycerat, ada fosfoenolpirufat, dan ada kreatin fosfat. Jadi sebenarnya kita punya beberapa molekul berenergi tinggi. Nah, tapi kenapa ATP yang paling populer atau paling terkenal? Karena ATP itu sifatnya universal. Ya, sedangkan asetil-CoA, 1,3 bifosfoglycerat, fosfoenolpirufat, dan kreatin fosfat itu sifatnya lokal, hanya di tempat-tempat tertentu. Jadi kalau kita analogi, ATP itu kalau mata uang ya, mata uang pada dunia nyata sekarang, ATP itu seperti USD, ya, dolar Amerika. Jadi kalau kita pergi ke negara manapun, kita bawa dolar Amerika, dolar itu akan laku, gitu ya. Kita ke money changer, kita bisa tukar ke mata uang di negara tersebut. Setelah kita bawa ke Inggris, kita bawa ke Amerika Latin, kita bawa ke Asia seperti Jepang, Korea, itu USD laku, punya nilainya. Tapi kalau kita bawa rupiah dari Indonesia ke Inggris misalnya, belum tentu bisa ditukar, gitu ya. Atau kita pergi bawa rupiah ke Belanda atau misalnya ke negara Perancis, belum tentu itu bisa ditukar ke mata uang lokal mereka. Karena rupiah itu bukan mata uang dunia, sedangkan kalau USD itu kan mata uang dunia. Sama ATP pun juga demikian, yaitu mata uang energi universal, artinya bisa dipakai untuk semua macam reaksi. Sedangkan asetil-CoA, difosfoglycerat, fosfoenolpirufat, dan kreatin fosfat itu sifatnya localized, lokal aja. Ya, misalnya fosfoenolpirufat ini tuh cuma berlaku di glikolisis, kalau kita ngomongin jalur metabolisme. 1,3 bifosfoglycerat pun juga itu adanya di glikolisis, tidak ada di metabolisme yang lain, gitu. Jadi dia sifatnya hanya lokal. Makanya kemarin Prof. Sadikin hanya mengenalkan kita ke ATP, karena ATP itu universal sifatnya. Nah, yang kedua tadi yang disinggung adalah asetil-CoA. Nah, kenapa asetil-CoA penting? Karena dia juga punya satu ikatan energi tinggi yang lain, bukan fosfat. Kalau yang lain ini kan fosfat nih. Kita bisa lihat semuanya fosfat, fosfat, ini pun juga fosfat. Asetil-CoA ini beda sendiri. Dia itu energi tinggi, tapi ikatannya adalah ikatan thioester. Tadi kita sudah lihat ya di depan, gugus-gugus dari senyawa organik, salah satunya ada thioester, ikatan antara sulfur dengan karbonil, gitu ya. Itu yang menyebabkan adanya energi tinggi. Nah, secara peran sebenarnya si asetil-CoA itu agak berbeda dengan ATP. Meskipun asetil-CoA itu punya energi yang tinggi, tapi dia sebenarnya secara tidak langsung memberikan energi itu. Kebanyakan asetil-CoA itu hadir untuk memberikan bukan energi malah, tapi kerangka karbonilnya, si atom-atom karbon ini. Kita bisa lihat misalnya dari metabolisme lemak, metabolisme keton, metabolisme glukosa, pirufat, etanol, asam amino, larinya semua ke asetil-CoA. Jadi asetil-CoA itu lebih ke memberikan struktur, memberikan karbon-karbonnya untuk membentuk senyawa yang lain. Gitu. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh glukosa nih, glukosa itu bisa diubah jadi lemak. Gimana caranya? Pakai asetil-CoA. Lemak pun juga bisa berubah jadi glukosa. Gimana caranya? Pakai asetil-CoA. Protein pun, asam amino pun juga demikian. Ya, jadi intermediate atau perantaranya itu dari semua makromolekul adalah asetil-CoA. Jadi dia bukan memberikan energi seperti ATP, meskipun dia berenergi tinggi, tapi dia lebih memberikan karbon-karbonnya untuk membentuk struktur senyawa yang lain.
Ya, itu jadi perbedaan antara si ATP sama acetyl-CoA. Ya, berenergi tinggi tapi mereka berbagi peran gitu. ATP kasih energi, acetyl-CoA kasih kerangka karbonnya. Kayak gitu ya. Jadi itu yang dua yang paling terkenal, acetyl-CoA sama ATP untuk molekul berenergi tinggi. Oke, itu sedikit review materi yang kemarin. Sekarang kita masuk ke karbohidrat, apa biofaktormolekul pertama. Nah, jadi karbohidrat itu sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu karbo dan hidrat. Ya, dari asal katanya kita bisa tebak bahwa karbohidrat itu tersusun atas karbon atau C dengan molekul air ya. Hidrat itu adalah air, berarti H2O. Nah, berarti kita bisa susun bahwa rumus senyawa kimia dari karbohidrat adalah C dengan jumlah sebanyak N yang dikombinasi dengan H2O sebanyak N juga. Di mana jumlah N-nya jumlah N-nya itu harus lebih besar sama dengan 3. Jadi N-nya itu atom C-nya paling kecil itu 3. Nggak bisa 2, apalagi 1. Gitu ya. Jadi karbohidrat itu terdiri atas karbon dan hidrat C dengan H2O. Dengan jumlah minimal itu 3. Nah, karbohidrat nanti kita akan bahas di belakang. Setelah ini ada pembagiannya. Pembagian ada monosakarida, ada disakarida, sama ada oligo dan polisakarida. Nah, tapi sebelum ke sana kita harus tahu dulu identitas, balik lagi, identitas dari karbohidrat itu apa. Nah, karbohidrat itu sejatinya punya dua macam gugus fungsi. Yang pertama, kita sudah bisa tebak dari bentuknya di sini. Ini adalah gugus fungsi aldehid. Aldehid. Sedangkan yang berikutnya, dia juga punya gugus fungsi namanya keton. Ya, jadi ada aldehid dan ada keton. Dua-duanya ini banyak kita temukan dalam molekul karbohidrat. Nah, selain aldehid sama keton, nanti kita juga akan ketemu dengan struktur alfa dan struktur beta. Nanti kita akan coba lihat di polisakarida ya. Untuk amilum, glikogen, dan selulosa itu nanti akan bedanya di alfa dan beta. Tapi pertama yang kita harus tahu bahwa karbohidrat itu ada dua macam bentuk. Bentuk aldehid dan bentuk keton. Itu yang pertama. Dari sisi gugus fungsi ya tadi ya. Ada dua macam. Nah, selain gugus fungsi, karbohidrat ini agak-agak unik gitu ya. Jadi selain beda dari gugus fungsi antara aldehid sama keton, karbohidrat itu juga punya perbedaan yang lain. Yang kita sebut namanya adalah stereoisomer. Jadi gugus karbohidrat itu bentuknya kan sebenarnya molekul apapun, tidak hanya karbohidrat, itu kan bentuknya tiga dimensi ya. Tiga dimensi semuanya. Sedangkan kalau kita tulis di atas kertas, itu sifatnya dua dimensi. Kita nggak bisa melihat dari segi apa tiga aksis gitu ya. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, itu kan nggak bisa. Kita cuma bisa lihat dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, sedangkan karbohidrat itu sebenarnya punya perbedaan dari sumbu Z-nya atau rotasinya yang kita sebut tadi dengan istilah stereoisomer. Nah, kita coba lihat dulu sebelum lebih lanjut ke sana. Jadi sebenarnya senyawa kimia tadi kan udah dijelasin bahwa
dia itu punya tiga sumbu, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kita ambil contoh misalkan metanol di sini, CH4. Ya, jadi secara tiga dimensi itu C-nya di tengah mengikat empat atom H, di mana C itu sebagai sentral. Nah, karena yang diikat itu sama, sehingga sudut-sudutnya pun juga sama. Ya, di sini sudutnya lebih spesifik 109,5 derajat. Nah, bentuk ini kita sebut sebagai bentuk tetrahedral. Tetrahedron. Ya, sama, tetrahedral. Nah, tapi masalahnya dalam glukosa, karbohidrat, dan juga nanti protein, itu empat-empat ini nggak sama. Bukan hak semua, tapi empat-empatnya beda. Gitu loh. Jadi kalau empat-empatnya ini beda, kita bisa bayangkan si atom T ini akan mengikat molekul-molekul dengan bobot yang berbeda-beda. Gitu. Bobotnya nggak sama antara satu tangan dengan tangan yang lain. Sehingga kalau bobotnya tidak sama, si atom T ini tidak bisa di tengah. Dia akan condong kalau udah ke kiri, dia akan condong ke kanan. Gitu ya. Ibaratnya kayak kita punya dua tangan, kita kan nggak punya empat tangan ya. Manusia itu dua tangan. Tangan kiri kita pegang kapas, tangan kanan kita pegang karung beras 5 kilo. Otomatis kan kita kan condong ke arah sebelah kanan gitu ya, karena yang kanan jauh lebih berat dibandingkan yang kiri. Si karbohidrat pun juga sama, karena dia tidak mengikat empat gugus yang sama, akhirnya dia punya kecenderungan untuk toleh kiri atau toleh kanan kepala karbonnya. Nah, kemampuan untuk dia condong ke kiri, condong ke kanan, itu yang kita sebut tadi dengan stereoisomer. Itu ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Nah, itu yang kita sebut dengan konfigurasi R atau konfigurasi S, gitu ya. Rectus atau sinister, itu kiri dan kanan. Atau lebih gampang, ada yang bilang juga konfigurasinya adalah D sama L. Nah, ini juga boleh kita pakai. L itu artinya levo, artinya apa? Si karbonnya itu condong kepalanya ke kiri, tolehnya ke kiri. Sedangkan yang D itu dia akan ke kanan. Dextra rotatory, L itu levo rotatory. Dextra. Itu ya, itu yang menyebabkan bahwa karbohidrat itu tidak hanya berbeda dari gugus fungsi aldehid dan keton, tapi dia juga berbeda dari sisi stereoisomer kita bilangnya. Bahwa si atom karbonnya itu bisa kemungkinan ke kanan dan kemungkinan ke kiri. Karena alasannya tadi mengikat empat gugus yang berbeda satu sama lain. Jadi ya, itu yang kita sebut tadi dengan stereoisomer. Nah, di sini akan kelihatan. Kita langsung masuk juga ke karbohidrat paling sederhana, yaitu monosakarida untuk triosa. Atau atom C-nya paling kecil ya, tadi 3. Nah, kita bisa lihat di sini, karena dia mengikat empat hal yang berbeda, maka si atom C ini bisa ke kiri, bisa ke kanan tadi kan. Nah, ke kiri dan ke kanan itu bisa kita bayangkan seperti molekul ini tuh sedang berkaca, sedang bercermin. Jadi kalau kita bayangkan kita lagi cermin, kita tangan kanan kita di cermin itu kan seperti tangan kiri, ya kan? Karena dia mantul, sifatnya kan, kalau cermin. Begitupun sebaliknya, tangan kiri kita kalau di cermin seperti tangan kanan. Nah, sama, di molekul stereoisomer pun juga seperti bercermin, gitu. Jadi, saling berkebalikan. Makanya di sini ada yang sifatnya D dan sifatnya L. Kita bisa lihat nih, letak posisi OH-nya. Kalau L tadi levo ya, di kiri. Kalau D, dextra, di kanan. Ya, di sini juga sudah ditandai. Ada L sama ada D. Gitu. Jadi, itu posisi kiri dan posisi kanan. Bahwa si atom karbonnya bisa toleh kiri, bisa toleh kanan. Tergantung keberadaannya di mana.
atom C yang punya kemampuan toleh kiri toleh kanan gitu ya, bisa punya konfigurasi D sama L, itu kita sebut sebagai atom karbon chiral. Ya, kita sebut sebagai karbon chiral atau nama lainnya, nama kerennya karbon stereogenik. Ya, karbon chiral atau karbon stereogenik. Artinya bahwa si atom C itu mempunyai 4 ikatan gugus yang berbeda. Gitu ya, ini kan beda nih. Satu OH sebelah kiri, sebelah kanannya H, bawahnya CH2OH, atasnya T, COH nih di sini. Beda-beda semua kan? Nah, itu yang menyebabkan si atom C ini tadi bisa toleh kiri, toleh kanan. Kita sebut tadi sebagai atom karbon chiral atau stereogenik. Ya, ini sekaligus menjelaskan mengenai monosakarida yang atom C-nya 3 ya. Triosa itu adalah glyceraldehyde tadi namanya. Glyceraldehyde untuk yang gugus fungsinya adalah aldehid, sedangkan yang gugus fungsinya keton kita sebut sebagai dihidroksiaseton. Jadi ya, dihidroksiaseton pun juga sama. Eh, apa dia gugusnya kan keton, tapi bedanya dia tidak bisa punya L sama punya D. Kita lihat di sini. Si C ini udah keikat sama O, atasnya CH2OH, bawahnya sama. Atas sama bawah sama. Jadi dihidroksiaseton itu nggak punya kemampuan untuk toleh kiri sama toleh kanan. Karena syarat untuk toleh kiri toleh kanan itu adalah si atom karbonnya harus mengikat 4 gugus yang berbeda. Sedangkan ini udah sama nih, CH2OH sama CH2OH. Gitu. Jadi dia nggak bisa punya L, nggak bisa punya D. Ya, jadi dihidroksiaseton dan glyceraldehyde itu punya gugus fungsi yang berbeda, satu aldehid, satu keton. Lalu di dalam glyceraldehyde sendiri yang aldos atau aldehidnya punya konfigurasi D sama punya konfigurasi L. Ya, ini yang tadi kita sebut berdua ini tadi kita sebut sebagai stereoisomer, sedangkan glyceraldehyde dan dihidroksiaseton kita sebutnya isomer gugus fungsi. Gitu. Jadi gugus fungsinya berbeda, kalau yang bawah itu konfigurasi optisnya yang berubah, yang berbeda, satu D, satu L. Ya, mudah-mudahan bisa agak terbayang. Jadi perbedaan karbohidrat tadi ya, bisa dari gugus fungsinya, bisa dari kemampuan karbonnya toleh kiri, toleh kanan. Nah, ini pun kita akan lanjut ke tetrosa yang atom karbonnya 4, dari 3 ke 4. Nah, kita juga akan menemukan hal yang sama. Gitu ya, di sini ada yang konfigurasinya D, eritrosa, ada treosa, dan ini yang konfigurasi L. Nah, kita bisa lihat dari sini. Ini kanan, kanan, L-nya itu kiri, kiri. Oh, nah, kanan kirinya itu dilihat dari atom karbon terakhir ya. Kedua terakhir, sorry. Jadi kalau ini C-nya 4, berarti kita lihat di T ketiga. Ya, nanti ini pola ini akan terus ketemu sampai em, atom karbonnya sampai 6, 7, dan seterusnya. Nah, di pentosa kita juga akan menemukan hal yang sama. Misalnya di sini ada ribosa, L sama D. Ya, kita bisa lihat di sini, udah ditandain juga. Lalu ada arabinosa yang L sama yang D. Lalu ada silosa, sorry, silosa L sama yang D, ya kiri kanan. Lalu di sini lisosa itu ada kiri, L kiri, D itu kanan. Ya, jadi udah kelihatan polanya.
Jadi atom C kedua terakhir. Kalau ini 5 berarti C keempat. Kita lihat nih. 4, 4, 4. Nah, lalu apa yang membedakan ribosa sama arabinosa? Nah, yang membedakan itu bukan di atom karbon stereogeniknya atau atom karbon chiralnya, tapi yang membedakan di atom karbon yang lain. Jadi misalnya kalau ribosa sama arabinosa, kita bisa lihat nih posisi OH di atom karbon kedua. Kalau arabinosa OH-nya di kanan, kalau ribosa OH-nya di kiri, gitu ya. Atau silosa. Nah, yang berbeda di atom C ketiganya. Kalau silosa OH-nya di kanan, kalau tadi ribosa kan OH-nya yang ketiga di kiri. Gitu ya. Jadi perbedaan antara ribosa, arabinosa, silosa itu tidak pada letak posisi heterogeniknya, tapi di atom karbon yang lain. Itu kalau perbedaan heterogenik tadi adalah di L sama D-nya. Itu L ribosa, D ribosa, L arabinosa, D arabinosa, dan seterusnya. Nah, tidak hanya aldehid, ada juga yang keton untuk pentosa. Itu ada ribulosa dan L-nya, ribulosa juga. Ya, ini berarti atom C, ya kan C1, C2, C3. Nah, kita bisa lihat di C4 ya, C4. Kalau D di sebelah kanan, L di sebelah kiri OH-nya. Gitu ya, jadi ngelihat L sama D itu dari dua atom karbon terakhir. Nah, begitupun juga di heksosa. Kita akan ketemu pola yang sama. Misalkan di sini fruktosa. Berarti di atom C nomor 5 kita lihat. L sama D, D sebelah kanan, L-nya sebelah kiri. Glukosa pun juga begitu ya. Ada yang D sama ada yang L. Di atom karbon nomor 5 juga. Nah, untuk heksosa, itu kita punya beberapa macam contoh. Pertama, kita udah tahu semua ada glukosa, itu paling terkenal. Glukosa itu sebagai sumber energi untuk metabolisme. Lalu yang kedua, yang paling terkenal juga adalah fruktose ya. Itu biasanya gula yang ada di buah, em, ya kebanyakan buah-buahan, itu fruktosa. Lalu ada galaktosa. Galaktosa ini nanti biasanya kita bisa temukan dalam disakarida yang berupa gula susu ya, laktos. Itu ada galaktosanya. Kalau dalam bentuk sendiri, single, galaktosa itu agak jarang. Terus ada manosa juga. Manosa juga dalam bentuk tunggal itu agak jarang dan susah ditemukan. Tapi manosa itu bisa kita pakai untuk, eh, bukan bisa kita pakai, maksudnya terdapat pada bakteri pada umumnya. Jadi sel-sel imun kita itu bisa mengenali bakteri karena ada manosanya di permukaan eh, permukaan bakterinya. Jadi bisa langsung ditangkap sama sel-sel imun. Ya, sel-sel imunnya biasanya kita sebut, kemarin Prof. bilang itu adalah TLR ya, Toll like receptor, itu untuk sistem imunitas eh, yang bawaan ya, innate immune system. Salah satu contohnya di situ. Nah, sekarang kita pindah ke disakarida. Tadi sudah mono dari atom karbon 3, 4, 5, 6. Kalau untuk 7, heptosa itu jarang sekali. Eh, Kalau heptosa atau yang karbon 7, itu sebenarnya bisa kita temukan di jalur pentosa, pentose phosphate pathway. Pathway. Atau kalau profil lebih senang pakai istilah HMP shunt, sebenarnya sama. Terus kalau 9, nanosa,
Nanosa itu sebenarnya sudah tidak dalam bentuk karbohidrat murni, tapi biasanya sudah termodifikasi. Modifikasinya ada asam sialat sama neuraminat. Nah, asam sialat sama neuraminat ini menjadi konsep dasar dari metode ELISA di imunologi. Jadi asam sialat sama neuraminat itu banyak kita temukan pada permukaan virus, terutama H1N1. Jadi itu yang apa bisa berikatan sama sel dan dia menginfeksi sel-sel sehat di dalam tubuh. Asam sialat sama neuraminat ini dasarnya adalah nanosa atau dia punya karbon itu 9. Ya itu aja sih yang terkait hektosa sama nanosa. Nah, untuk disakarida itu berarti gabungan dari mono ya, gabungan dari monosakarida. Kita punya tiga macam, ada maltose, ada lactose, dan ada sucrose. Ya, maltosa, laktosa, dan sucrosa. Bedanya di mana? Bedanya di komposisi dan beda di ikatan. Ya, jadi ada dua macam perbedaan. Perbedaan komposisi sama perbedaan ikatan. Maltosa, pertama kita lihat dulu maltosa. Maltosa itu sama-sama gabungan glukosa dengan glukosa. Nama ikatannya apa? Ikatannya adalah 1,4 glikosidik atau lebih spesifiknya alfa 1,4 glikosidik bond. Ya, alfa 1,4. Kenapa alfa? Karena dia posisinya di bawah. Ini di bawah, ini di bawah. Nah, kalau laktos agak berbeda. Laktos itu gabungan pertama komposisinya dulu. Komposisinya adalah galaktosa dengan glukosa. Kalau tadi maltosa kan glukosa sama glukosa. Nah, ikatannya adalah beta 1,4. Jadi beta 1,4 glikosidik. Kalau tadi maltosa itu alfa 1,4. Kenapa bisa beta? Karena di sini dia posisinya di atas. Gitu ya. Jadi beta 1,4 glikosidik. Kalau sukrosa, sukrosa itu gabungan glukosa dengan fruktosa. Ikatannya apa? Ikatannya adalah eh, agak susah sih ya kalau di sini biasanya kita nggak punya nama ikatannya karena satu strukturnya udah berbeda. Ini kan yang satu aldehid, yang satu keton ya. Jadi kita nggak punya nama ikatannya untuk si sukrosa karena udah berbeda gugus fungsi. Kalau maltosa sama laktosa itu gugus fungsinya masih sama, sama-sama aldehid dan aldehid. Ini juga aldehid, aldehid. Ya, itu untuk disakarida. Jadi kita punya tiga macam, maltosa, laktosa, sukrosa, dengan masing-masing perbedaan komposisi dan jenis ikatannya. Nah, sekarang oligo. Oligo berarti sudah lebih dari dua. Jadi bisa tiga, empat, lima, enam, delapan, gitu ya. Jadi intinya sudah lebih dari dua. Nah, oligosakarida paling gampang kita bisa identifikasi dari sistem pembagian golongan darah ABO. Jadi di dalam sistem pembagian darah ABO, salah satu pembedanya adalah gugus karbohidrat atau gugus um, sakarida yang ada pada akhiran dari setiap golongan darah. Misalnya di golongan darah A, ya ciri khasnya apa? Bahwa di akhiran dari unit penyusunnya itu adalah unit galaktosamin namanya. Galaktosamin. Kalau di um, sistem apa golongan darah O itu tidak ada kosong kosong. Kalau yang B itu galaktosa.
Nah, unit 1 sampai unit ke 9 itu sama susunannya. Kita bisa lihat ini sama semua. Susunannya sama. Yang berbeda itu hanya di unit ke-10. Unit ke-10 dari golongan darah A, galaktosamin, golongan darah O tidak punya, golongan darah B, galaktosa. Yaitu salah satu implementasi dari oligosacharid. Dia berbeda-beda pada akhirannya. Nah, kalau polisakarida, nah, kita ada beberapa macam di sini. Jadi kalau polisakarida itu ada yang sifatnya hetero dan ada yang sifatnya homo. Homo polisakarida berarti unit penyusunnya itu sama. Glukosa semua, atau misalnya laktosa semua, atau misalnya fruktosa semua, atau misalnya galaktosa semua gitu. Intinya unit-unitnya sama. Nah, yang paling terkenal untuk homo polisakarida itu adalah amilum dan glikogen ya. Amilum dan glikogen. So, amilum dan glikogen. Nah, perbedaannya sebenarnya secara sederhana bahwa amilum itu di tumbuhan, glikogen di manusia. Gitu ya. Sebenarnya sederhana seperti itu. Nah, tapi secara kimianya, si glikogen itu lebih punya banyak cabang dibandingkan amilum. Ya, amilum itu rata-rata lebih rantainya lurus. Itu lurusnya diikat dengan ikatan alfa 1,4 glikosidik tadi ya, sama seperti maltosa. Nah, kalau cabangnya, si glikogen itu punya cabang ke atas, gitu ya. Jadi ada lurus, misalkan 3 unit, 4 unit, dia cabang ke atas. Lurus lagi, 3 unit, 4 unit, 6 unit, cabang lagi ke atas. Nah, cabang ke atasnya diikat sama alfa 1,6 glikosidik. Itu. Ya, jadi rantai lurusnya 1,4. Tadi seperti di sakarida, untuk rantai cabang ke atas atau ke bawah, bisa sama aja, itu alfa 1,6. Nah, sehingga nanti kalau secara polimer, kita akan lihat strukturnya seperti yang di sebelah kiri. Ya, ini lurus, terus tiba-tiba cabang. Cabang ke atas, dia cabang lagi, terus kayak begitu. Jadi akhirnya bentuknya em, lama-lama jadi spiral, gitu ya, spiral-spiral. Karena dia bercabang-cabang. Ini contoh dari glikogen di sini. Kalau amilum itu lebih ke, ya udah, lurus aja gitu. Itu amilum. Nah, yang kedua, selain amilum dan glikogen, kita punya juga selulosa. Selu Nah, selulosa ini juga ciri khas adanya di tumbuhan kan. Manusia kita nggak punya, dan kita nggak bisa mencerna selulosa. Makanya manusia tidak makan rumput. Nah, selulosa kenapa tidak bisa dicerna? Karena kita bisa lihat nih, ikatannya beda. Ikatannya berbeda dengan amilum maupun juga dengan glikogen. Ya, kalau amilum glikogen itu alfa ikatannya, tadi alfa 1,4. Tapi kalau selulosa itu beta 1,4. Nah, beta 1,4 itu kita nggak bisa cerna, kita nggak punya enzimnya, gitu. Sehingga selulosa, kalau kita makan ya nggak bisa. Tidak ada enzim, tidak ada bakteri yang di dalam tubuh manusia itu tidak apa mencerna selulosa itu nggak bisa. Ya, setimpal karena ikatannya berbeda. Yang satu alfa di kita itu bisa dicerna, betanya tidak bisa. Padahal unit dasarnya sama nih, sama-sama glukosa gitu ya. Tapi karena ikatannya berbeda sehingga itu tidak bisa dicerna. Nah, itu tadi adalah yang homo ya, homo polisakarida. Ada selulose, amilum, glikogen. Sekarang yang hetero. Nah, namanya hetero itu berarti gabungan atau unitnya bermacam-macam jenisnya. Pertama adalah glukosamin. Ya, kita bisa lihat di sini ada yang berbeda nih dari glukosamin. Bahwa di dalam struktur glukosanya itu ada
amina. Tadi ya, di awal gugus amina itu ada NH2-nya. Jadi gluko plus amin, glukosamin namanya. Nah, selain glukosamin, ada juga glikosaminoglikan. Nah, ini lebih kompleks lagi. Tadi sebut singkatannya dengan GAG, glikosaminoglikan. Nah, glikosaminoglikan lebih kompleks. Di sini kita bisa lihat ada aminonya, ada karboksilatnya, gitu ya. Hidroksilnya pun lebih banyak. Nah, itu sudah sangat kompleks, turunan-turunan lagi dari karbohidrat. Jadi bukan struktur karbohidrat murni, tapi sudah diturunkan, dicampur-campur sama gugus-gugus yang lain. Nah, glikosaminoglikan ini menjadi penting. Kenapa? Karena dia itu sebagai penyusun atau struktural dari sendi. Jadi sendi manusia, baik itu ya semua macam sendi ya, sendi peluru yang di bahu, ataupun sendi di lutut terutama, eh, lalu juga di siku. Nah, itu cairan pengisi sendi atau kita sebut sebagai cairan sinovial, itu komposisinya adalah salah satunya glikosaminoglikan. Bersama dengan komposisi yang lain ada glukosamin, lalu juga di sini ada asam hyaluronat, gitu ya, ada kondroitin, itu semua gabung jadi satu. Ya, ini asam hyaluronat tadi juga termasuk hetero, kondroitin, itu semua adalah bagian dari cairan sinovial yang menyusun sendi manusia terutama. Nah, nanti jadi si asam hyaluronat, kondroitin, glikosaminoglikan, itu kan strukturnya jadi besar, karena dia bergabung satu sama lain kan. Akhirnya membentuk suatu komposisi atau bentuk polimer itu seperti pegas, seperti spiral ya bentuknya. Ya, bentuknya itu spiral, seperti pegas ini. Artinya, kalau bentuknya seperti pegas, dia itu bisa pendek, bisa memanjang, gitu ya. Jadi elastis sifatnya. Nah, elastisitas dari glikosaminoglikan bersama asam hyaluronat dan kondroitin itu yang menyebabkan manusia itu bisa berjalan, bisa lari, bisa lompat, gitu ya, tanpa merasakan rasa sakit, gitu karena ada shock breaker-nya. Shock breaker-nya yaitu glikosaminoglikan atau cairan sinovial tadi secara keseluruhan. Nah, dalam penerapan em, shock breaker di sendi manusia itu sebenarnya menerapkan dua hukum fisika dasar. Yang pertama adalah hukum Pascal dan hukum Coulomb. Ini kemarin juga disinggung sama Prof. sedikit. Nah, jadi di dalam cairan sinovial, selain ada kondroitin, selain ada glikosaminoglikan, selain ada apa tadi asam hyaluronat yang membentuk spiral-spiral tadi, itu kan juga berikatan banyak molekul-molekul air. Kenapa bisa ada molekul air? Karena mereka semua sifatnya hidrofil. Ya, glikosaminoglikan dan teman-temannya itu hidrofilik. Jadi pasti banyak dikelilingi sama air. Ya, ini ilustratif aja. Gitu. Jadi ada banyak air, sehingga ketika ada shock, ada tekanan dari atas, misalnya kita lompat dari tangga lah misalnya, undakan terdapat kita lompat, nah shock breaker itu akan nahan dengan penerapan salah satu hukum Pascal, di mana Pascal itu bilang bahwa kalau ada tekanan yang didapat dalam suatu lingkungan tertutup, ini kan lingkungannya tertutup ya, di dalam sendi itu tertutup, maka besaran tekanan itu akan disebar secara merata, dalam hal ini nanti akan diserap sama air, gitu H2O yang berada di sekeliling si cairan sinovial tadi. Gitu ya. Jadi akan diserap sesuai dengan luas areanya. Itu makanya kan kalau hukum Pascal kita bilangnya
F per A kan. Jadi si air itu yang ada di sekeliling cairan sinovial akan meredam tekanan yang diterima dari eksternal. Gitu. Contohnya tadi seperti kita melompat. Nah, tapi terkadang kan tekanan yang kita kasih ke lutut misalnya, itu kan tidak selalu besarannya sama. Bisa aja kita mungkin lagi iseng pengen nyoba nyoba lompatnya lebih tinggi gitu ya. Misalnya lompatnya undakan tangganya lebih lebih di atas, itu kita melompat ke bawah. Nah, ada satu satu momen di mana em, hukum Pascal itu sudah tidak bisa berlaku di cairan sinovial karena tekanan yang kita kasih itu lebih besar, sudah terlalu besar, tekanannya sudah besar. Sehingga gimana? Kalau sudah tidak bisa diterapkan hukum Pascal, maka K-nya akan memendek seperti ini. Seperti ini gambar sebelah kiri. Ya, K akan memendek. Akan memendek. Nah, kita harus ingat juga bahwa di dalam komposisi cairan sinovial, glikosaminoglikan, asam hyaluronat, kondroitin, kita punya keunikan bahwa di sekelilingnya juga ada gugus-gugus fosfat. Jadi ini yang warna-warna merah. Di sini ada gugus-gugus fosfat. Gitu lah kira-kira. Nah, jadi ketika em, cairan sinovial itu memendek, ya, pegasnya itu memendek, otomatis jarak antar fosfat itu akan semakin pendek. Karena PR-nya ketekan kan, pegasnya ketekan. Jadi, jarak antar fosfat itu semakin pendek. Nah, kita tahu tadi fosfat seperti di dalam ATP, konsepnya sama, bahwa gugusnya itu nilai punya muatan negatif, ya kan? Punya muatan negatif. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya, kalau muatan itu sama, berdekatan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Nah, itulah akan berlaku hukum Coulomb di situ. Hukum Coulomb bilang apa? Hukum Coulomb itu bilang bahwa suatu gaya itu adalah konstanta dikali dengan muatan-muatan yang ada di dalam suatu sistem, itu akan berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya. Secara ringkasnya gimana? Kalau semakin pendek jarak yang ada di antara muatan, maka gayanya itu akan semakin besar. Gaya lentingannya akan semakin besar. Gaya tolak menolaknya itu akan semakin besar. Jadi bayangkan kalau pegas ini memendek, si current sinovial ini memendek seperti yang di gambar sebelah kiri, dan fosfat-fosfatnya semakin pendek, maka gaya yang dihasilkan akan semakin besar. Jadi si cairan sinovial itu akan berusaha untuk meregang kembali ke bentuk semula di sebelah kanan. Jadi setelah dipres sama tekanan dari kita lompat misalkan 10 meter gitu, kita lompat. Nah, setelah kita nginjek ke tanah pertama kali, maka si cairan sinovial itu akan berusaha untuk meregang kembali, kembali ke bentuk asal. Itu dengan memanfaatkan tadi hukum kolom gitu. Karena jarak fosfatnya pendek, maka dia akan terjadi gaya tolak-menolak untuk mengembalikan strukturnya ke bentuk yang semula. Itu. Ya makanya kalau kita lompat ke dalam ketinggian tertentu yang nggak apa-apa, itu kita masih fine-fine aja. Kecuali mungkin lompatnya kalau dari atas genteng gitu, nah, mungkin patah jadinya ya. Karena gaya kolam pun juga udah nggak bisa nanggung. Karena bukan kucing gitu. Kalau kucing kayaknya mungkin punya gaya kolamnya lebih gede daripada manusia. Ya, tapi intinya seperti itu. Kalau prosesnya lentingan itu bisa terjadi tadi karena ada muatan negatif yang sama yang dimiliki fosfat menyebabkan pegas dari cairan sinovial itu
berusaha untuk mengembalikan ke keadaan semula. Oke, itu penerapan Pascal dan Coulomb di sendi. Sekarang kita coba pindah karbohidrat. Tadi sampai situ ya. Oh, sebelum itu ada yang ketinggalan. Oh, Yang ini terakhir. James, yang itu Ya, sulfat atau fosfat? Dia ada catatan James yang itu sulfat. bisa sulfat, bisa fosfat. Jadi Oh, bisa. kondroitin itu gugus sampingnya itu bisa sulfat, bisa juga fosfat. Karena dua-duanya sama ya. Fosfat itu kan negatif, sulfat pun juga negatif. Bedanya sulfat -2, fosfat -3. Tapi intinya mereka punya muatan eh, negatif. Gitu ya. Karena kita nggak bisa tebak di kondroitin itu ada yang sulfat, ada yang fosfat, ada yang ya kebanyakan dua sih ya, gugus negatifnya sulfat sama fosfat. Satu lagi ketinggalan heteropolisakarida yaitu agar. Ya, agar itu termasuk heteropolisakarid karena dia tersusun ada dua macam, ada agarosa sama agaropektin. Gitu ya, ada agarosa dan agaropektin. Ini biasanya kalau kita kemarin kayak eh, elektroforesis, ELVO, kan pakai agar ya salah satunya. Kita juga, atau waktu kromatografi gel, secara teori juga kita bisa pakai agar. Penerapannya lebih ke apa tools atau peralatan yang kita pakai waktu penelitian. Oke, itu terkait dengan karbohidrat. Nah, sekarang kita ke protein. Nah, protein em, secara struktur itu punya kemiripan sama karbohidrat di mana dia sama-sama mempunyai atom C stereogenik atau atom C chiral, gitu ya. Karena dia punya atom C chiral, makanya dia memiliki isomer stereoisomer, ya seperti tadi di dalam karbohidrat. Jadi atom C-nya bisa toleh kiri, bisa toleh kanan. Ya, konfigurasi D, dextra, ataupun levo. Nah, tapi yang diikat itu berbeda dengan glukosa maupun juga karbohidrat lain. Kalau di dalam protein itu kan struktur paling dasar adalah tersusun atas kita sebut asam amino. Asam. Nah, kenapa disebut asam amino? Asamnya itu berasal dari atam karboksil. Aminonya berasal dari aminanya NH2. Itu ya, itu makanya disebut sebagai asam amino. Jadi terdiri atas gugus karboksil, gugus amino NH2, lalu ada satu atom H, dan satu gugus samping kita sebut sebagai R, variabel grup. Jadi R itu nanti bisa macam-macam, tergantung asam aminonya apa yang dimaksud. Ya, karena ada empat gugus yang berbeda, maka tadi mengikuti hukum stereoisomer. Gitu ya, bisa toleh kiri, bisa toleh kanan. Nah, tapi kebanyakan kalau tadi karbohidrat itu karbo paling banyak konfigurasinya adalah D, ya yang kepalanya toleh kanan. Sedangkan kalau em, protein ya atau sama amino itu kebanyakan kepalanya toleh kiri. Tanglengnya ke kiri. Kalau karbo itu tanglengnya ke kanan. Gitu. Jangan ditanya kenapa, karena dari sana udah begitu. Kita nggak ditemukannya seperti itu. Ya, karbohidrat sama asam amino di makhluk hidup. Nah, untuk pembagian dari si asam amino, sebenarnya ada tiga pembagian. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Prof. Sadikin. Jadi pertama adalah kita bagi berdasarkan esensial maupun non-esensial. Ya, di mana esensial itu dibilang berasal dari luar tubuh, sedangkan yang non-esensial dari dalam. Ya, ini ada klasifikasinya, tapi kemarin sudah disebut bahwa pembagian ini sifatnya subjektif, tergantung dari
organismenya apa yang dimaksud. Karena esensial bagi manusia belum tentu esensial bagi bakteri, belum tentu esensial bagi tumbuhan, belum tentu esensial bagi yang lain. Jadi tergantung organismenya. Nah, pembagian kedua itu berdasarkan jalur metabolik. Ya, jalur metabolik. Jadi asam amino ketika masuk dalam bentuk protein ya tentunya, dalam makanan masuk dicerna oleh kita, itu nanti asam aminonya bisa terbagi jadi dua kelas. Yang pertama, secara metabolik kita sebut sebagai kelas glikogenik, dan kelas kedua kita sebut sebagai ketogenik atau lipogenik. Maksudnya apa? Jadi asam amino yang termasuk ke dalam kelompok glikogenik itu akan masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Ya, jalur metabolisme karbohidrat berarti nanti kalau kita lihat di dalam bagian sebelah kanan nih, glukogenik yang warna merah, ini akan masuk ke dalam jalur siklus Krebs, di mana siklus Krebs itu kan tahapan ketiga dari tahapan ketiga dari metabolisme karbohidrat setelah glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Jadi dia akan mengikuti pathway-nya dari karbohidrat. Sedangkan kalau asam amino lipogenik atau ketogenik seperti yang berwarna hijau, oh di sini tidak nampak, atau yang warna warna ungu deh, karena dia bisa dua-duanya, hanya hijau. Lisin dan leusin di sini yang warna hijau, itu dia akan masuk berubah menjadi asetil-CoA. Nah, nanti dari asetil-CoA itu berubah menjadi sintesis asam lemak gitu ya. Nanti ada 16 langkah lah atau banyak macam langkahnya itu untuk masuk ke dalam jalur lipogenik lipo lipogenik atau pembentukan asam lemak itu lisin dan leusin. Nah, tapi ada juga beberapa asam amino itu bisa dua macam, bisa glukogenik, bisa ketogenik. Jadi dia entah bisa masuk ke jalur karbohidrat atau jalur asam lemak. Itu ya, itu berdasarkan pembagian jalur metabolisme. Nah, yang ketiga, ini yang paling rumit sebenarnya adalah pembagian asam amino berdasarkan struktur kimia. Ya, struktur kimianya. Jadi pertama kita bisa bagi, di sini ada yang sifatnya alifatik. Alifatik itu apa? Maksudnya dia rantainya terbuka, rantai lurus, tidak ada em, bentuk bundar-bundar atau siklik-siklik itu nggak ada. Misalnya kayak glisin, ini dia rantai lurus, alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, ini kan rantai lurus semua. Itu kita sebut sebagai alifatik. Lalu ada yang aromatik. Aromatik itu artinya membentuk cincin. Kita sebut sebagai cincin bensen. Ini itu namanya bensen, cincin bensen. Nah, contohnya cuma tiga. Ada fenilalanin, ada tirosin, sama ada triptofan. Lalu pengelompokan ketiga, ada yang sifatnya polar. Polar tetapi tidak bermuatan. Ya, muatannya itu netral. Ini ada asparagin, glutamin, serin, dan proline. Lalu ada lagi polar, tapi dia bermuatan. Ada yang bermuatannya negatif atau asam, dan ada yang bermuatan positif atau basa. Yang bermuatan asam cuma dua, aspartat dengan glutamat. Nah, bedakan glutamat dengan glutamin ya. Glutamin itu dia tidak bermuatan. Tapi kalau glutamat itu dia bermuatan. Lalu yang sifatnya basa itu juga tiga. Ada arginin, leusin, ya, arginin, lisin, dan histidin. Yaitu pembagian berdasarkan struktur kimia. Ada yang nonpolar alifatik, aromatik, polar tidak bermuatan, polar bermuatan, sama satu lagi mengandung gugus sulfur atau X, cistein dengan metionin.
Ya, jadi kita punya empat ya, empat pembagian asam amino berdasarkan struktur kimia. Nah, sekarang dari kita sudah tahu strukturnya, kita sudah tahu pembagiannya. Sekarang pertanyaannya bagaimana mereka membentuk polimer, bagaimana mereka membentuk rantai panjang. Nah, jadi protein itu ternyata lebih kompleks daripada karbohidrat. Karbohidrat ya satu ikatan, satu monosakarid, ikatan sama yang lain, jadi disakarida, dan seterusnya. Cuma begitu aja. Nah, tapi kalau protein ini unik, karena nanti pada akhirnya strukturnya itu bisa nggak jelas ya. Strukturnya tuh kayak apa bisa berubah bentuk, bisa macam-macam deh dia kayak apa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, itu didasarkan pertama adalah dari struktur primer atau struktur paling pertama, di mana struktur primer dari em, protein itu adalah pembentukan ikatan peptida, ya pembentukan ikatan peptida. Nah, ikatan peptida itu terjadi karena adanya ikatan antara gugus amino dengan gugus karboksil dari asam amino yang lain. Nah, pertanyaannya kenapa nggak dari gugus karboksil sama gugus karboksil aja? Nah, misalnya kan di sini gue bikin sengaja ada triptofan sama ada valin. Lalu kita coba gabungkan gugus karboksil dengan gugus karboksilnya. Berarti OH-nya kita gabungkan dengan OH-nya, OH valin kita gabungkan dengan OH triptofan, jadinya seperti ini. Kita sebut tadi ikatannya adalah antihidrida. Nah, pertanyaannya, kita nggak bisa tambahin lagi nih. Mau tambahin dari mana? Tidak ada gugus karboksil yang tersisa. Kita nggak bisa tambahin asam amino yang lain. Ya, tidak ada tempat untuk perikatan lagi. Begitupun kalau kita ganti metodenya, misalnya kita mau ikatan dari aminonya aja, NH2-nya aja. Misalkan di sini ada metionin sama glisin. Kita mau gabungkan via aminonya aja, NH2-nya. Nah, jadinya begini. Ya, kita sebut sebagai ikatan I-nya, ikatan hidrasin. Sama, kasus problemnya sama seperti kita kalau gabungin karboksil sama karboksil. Ya, tidak ada ikatan yang tersisa untuk asam amino yang lain. Nggak punya tempat. Tapi kalau kita gabungkan asam karboksilat dengan si NH2 membentuk ikatan peptida, maka masih ada tempat, ya, masih ada tempat untuk asam amino yang lain untuk berikatan. Sehingga nanti dia bisa bikin rantai panjang terus sampai secara teori ya tidak terputus gitu, kecuali nanti kita ada terminasi dari gen gitu ya di biologi molekular gitu ya kita punya terminasi di situ. Tapi secara teoritis kalau nggak punya terminasi, ya ini akan berlanjut terus menerus sampai ya sampai panjang banget gitu. Nah, ikatan peptida ini punya karakteristik, punya ciri khas, di mana ikatannya itu kaku. Ya, kita bisa lihat ikatannya kaku. Kenapa kaku? Karena dia itu nggak bisa, kalau dalam istilah kimia itu beresonansi. Resonansi itu artinya dia sedikit punya pergerakan. Kalau kita bandingkan dengan misalnya atom C alpha di sini, biasanya kita gambarkan dalam bentuk panah, panah hitam seperti ini. Itu artinya dia punya resonansi. Artinya dia agak agak punya sedikit ruang untuk bergerak. Itu ya sama kayak kita kan manusia nggak bisa diem aja gitu kan harus ada pergerakan. Molekul pun juga sama. Sejatinya itu butuh pergerakan sedikit. Nah, tapi uniknya si ikatan peptida itu dia kaku. Ya kayak kayak kanebo kering gitu. Kaku bentuknya. Jadi itu yang membuat ikatan ini susah untuk diputus. Nggak bisa diputus gitu. Ataupun kalau mau diputus itu butuh energi yang sangat-sangat-sangat besar. Gitu ya. Jadi secara teori sebenarnya kita nggak bisa putus ikatan peptida. Nah, nanti dari struktur primer yang tadi berupa asam amino dengan asam amino yang lain, ikatan peptida-peptida itu akan membentuk struktur berikutnya yang lebih advance, yang kita sebut dengan struktur sekunder.
Nah, struktur sekunder pertama itu adalah alpha helix. Ya, itu adalah paling umum sebenarnya, struktur sekunder yang paling umum. Nah, tadi kan si ikatan peptida-peptida itu kan kaku ya, sifatnya kaku, kaku, lalu dia membentuk rantai panjang tuh yang kita sebut dengan polipeptida. Asam amino satu, asam amino yang lain, terus panjang-panjang-panjang. Nah, kita tahu bahwa di dalam asam-asam amino itu kan punya gugus ya. Tadi ada yang hidroksil, ada yang OH, ada yang gugus yang lain. Nah, mereka itu bisa punya ketertarikan. Kita gambarkan di sini sebagai ikatan putus-putus. Kemarin kan di ikatan kimia kita punya ikatan sekunder ya. Salah satunya adalah ikatan hidrogen, di mana atom A itu mempunyai ketertarikan dengan oksigen, dengan fluor, dengan nitrogen. Nah, asam amino itu punya hidrogen, punya oksigen, punya nitrogen. Ada tiga. Ada H, ada O, ada N. Nah, ketiganya itu kalau direndengin dalam asam amino, dia nanti punya ketertarikan. Seperti ini. Ya, ini juga punya ketertarikan. Ini juga punya ketertarikan. Itu ya digambarkan sebagai ikatan putus-putus. Mereka nggak berikatan, tidak membentuk ikatan yang kuat, tapi ada apa ya? Ada kecondongan. Eh, jadi dia agak menarik sedikit. Itu makanya digambarkan putus-putus di sini. Nah, karena ikatan-ikatan yang demikian, maka membentuklah suatu bentuk alpha helix yang tadi kita sebut. Nah, tapi alpha helix ini dari 20 asam amino yang tadi, itu kalau kita menemukan nanti ada cysteine, alpha helix itu akan hancur atau tidak bisa terbentuk. Ya, karena cysteine itu dia sifatnya helix breaker. Kenapa helix breaker? Karena dia punya gugus sulfhidryl yang sangat reaktif dan membentuk disulfida. Itu jadi dia nanti bakal jadi kaku alpha helixnya nggak jalan. Kalau kalau tidak ada cysteine, ya alpha helixnya akan flowing seperti ini. Nanti membentuk kayak pita. Oke, nah selain alpha helix juga ada bentuk sekunder yang lain yang kita sebut sebagai um, beta band atau pita beta. Ya, atau beta sheet ya sama. Beta band, beta sheet, pita beta itu sama. Nah, beta band itu jadi nanti satu eh, rangkaian di sini ya, rangkaian asam amino itu bisa berinteraksi dengan rangkaian asam amino yang lain, polipeptida yang lain. Nah, selain bisa membentuk alpha helix seperti yang tadi di awal, em, rangkaian polipeptida itu juga bisa membentuk seperti lembaran. Ya, makanya disebut sebagai beta sheet atau beta band. Sheet itu kan artinya lembaran. Karena memang bentuknya seperti lembaran ini. Ya, kayak lembaran kertas yang agak ditekuk gitu. Nah, kenapa bisa berbentuk demikian? Ya, karena si asam amino itu kan juga punya gugus R tadi ya. Gugus-gugus R atau gugus samping. Nah, gugus-gugus samping itu kan banyak macam tadi. Ada yang aromatik, ada yang alifatik, ada yang non-polar, ada yang polar. Nah, sehingga bentuk sekundernya itu tidak hanya bisa alpha helix yang flowing seperti apa gulungan pita, tapi bisa juga gulungan pitanya itu agak lebih lebar sehingga membentuk seperti sebuah lembaran kertas yang agak ditekuk gitu. Nah, beta band itu atau beta sheet itu nanti kita bisa bagi dua. Ada yang sifatnya paralel sama ada yang anti paralel. Sama seperti pada DNA. Kalau paralel itu artinya ujungnya sama. Ini yang bawah nih paralel. Ujungnya sama. Tapi kalau dia anti paralel, ujungnya beda.
satu NH3, satu COH gitu. Jadi kayak kepala ketemu ekor gitu. Kalau paralel dia kepala ketemu kepala, ekor ketemu ekor. Itu ya. Jadi struktur sekunder tadi bisa alpha helix, tapi alpha helix itu bisa tidak terbentuk kalau ada sistein. Sama satu lagi metionin sebenarnya ya, yang punya sulfur. Lalu dari alpha helix, karena ada kombinasi-kombinasi struktur samping dari R si asam amino, itu bisa menyebabkan gulungan pitanya menjadi lebih rata, ya membentuk seperti lembaran kertas yang sedikit ditekuk. Kita sebut tadi sebagai beta band atau beta sheet. Oke, itu struktur sekunder. Nah, struktur tersier. Nah, tersier ini sudah lebih kompleks lagi, di mana nanti yang tersier itu ada dibagi dua, ada yang fibrous atau serat ya, fibrota, sama yang globular atau spherical. Spherical itu agak bulat bentuknya, meskipun tidak seperti bola beneran, tapi setidaknya ada berbentuk em, lengkungan-lengkungan seperti bola. Nah, nanti dari sini baru bisa kita em, lihat juga fungsinya. Misalnya kalau protein serat, ya fibrota, itu kita bisa temukan dalam kolagen, keratin, ya miosin, nah itu bentuknya fibrous atau fibrosa. Kalau globular atau apa yang spherical, yang bulat, kita bisa temukan misalnya dalam globulin, albumin, ya itu agak lebih spherical. Nah, kalau sudah quaterner, ini sudah lebih kompleks lagi, di mana dia itu gabungan-gabungan dari beberapa bentukan tersier. Nah, yang sebelah kiri ini misalnya diambil contoh dari hemoglobin ya, di mana hemoglobin itu punya apa empat struktur. Ada alfa, beta satu, alfa 2, beta 2. Jadi dia gabungan sebenarnya dari beberapa subunit gitu. Nah, aplikasinya salah satunya kemarin protein itu adalah dalam bentuk sel darah merah ya atau eritrosit, di mana di dalam eritrosit ada komponennya yang kita sebut dengan hemoglobin. Ya, di mana tadi kita sudah sempat singgung hemoglobin itu ada alfa dan ada beta, di mana alfa juga ada dua subunit, alfa satu, alfa 2 dan beta satu dan beta 2. Nah, keberadaan dari subunit-subunit ini itu akan sangat mempengaruhi fungsinya. Kita bisa bandingkan dengan teman dari hemoglobin, yaitu mioglobin. Nah, mioglobin itu biasanya adanya di otot. Nah, kemampuan ikatan oksigen antara hemoglobin dan mioglobin itu berbeda. Ya, hemoglobin itu bisa mengikat, bisa melepas, gampang. Tapi kalau mioglobin itu daya ikatnya lebih kencang, daya lepasnya pun juga lebih susah. Gitu ya. Makanya kenapa kalau mioglobin itu dia bisa memberikan oksigen dalam kondisi yang sangat apa sangat kritis gitu. Jadi kalau di otot itu kan misalkan kita nge-gym kontraksi otot, nah itu yang memberikan oksigen kebanyakan adalah mioglobin. Itu kalau hemoglobin itu kebanyakan yang ada di dalam darah eritrosit. Itu karena dia bisa mengikat oksigen dengan gampang dan bisa juga melepas dengan gampang. Itu untuk transfer oksigen dari paru-paru ke jaringan. Jadi intinya struktur protein itu sangat berpengaruh terhadap fungsinya. Nah, ini juga kemarin terkait sickle cell anemia atau anemia bulan sabit, di mana ada pergantian substitusi antara asam glutamat menjadi valin, sehingga menyebabkan perubahan bentuk yang tadinya normal, bisa mengikat oksigen dengan baik, akhirnya menjadi bentuknya seperti bulan sabit ya, pipih. Karena perbedaan yang satu itu hidrofil, yang satunya hidrofob, tidak suka air. Nah, karena tidak suka air, dia ngumpat jadinya, ngumpat di dalam, jadinya akhirnya ngebentuk kayak semacam garis
berbentuk bulan sabit gitu. Nah, aplikasi lain kemarin juga disebutkan adalah imunoglobulin ya, atau antibodi. Ya, kita sudah bisa langsung mengidentifikasi di sini ada di sulfida. Lalu sebenarnya kalau kita lihat secara struktur ada em, apa seperti gelembung-gelembung di rantai-rantai imunoglobulin yang menandakan adanya cysteine di situ ya, pembentukan loop. Ya, ada cysteine atau metionin ya, yang mengandung sulfur. Oke, terakhir kita masuk ke lipid atau lemak. Tadi sudah membahas. Oh, sebelum terlupa. Di protein ada yang terlupa syarat-syarat asam amino harusnya di depan. Syarat asam amino itu kan ada 4 ya. Kemarin disebutkan ada 4 yang harus dipenuhi. Yang pertama otomatis ya gugus fungsinya. Gugus fungsinya harus jelas. Gugus fungsi harus ada karboksilat. Ya, yang tidak ada karboksilat ya bukan asam amino. Yang kedua, yang paling penting harus punya C viral ya atau stereogenik ya tadi kita sebenarnya sudah singgung di awal. Yang ketiga, bentuknya itu harus L, levorotatory ya. Jadi juga kita sudah singgung bahwa bentuk dari asam amino itu L, kalau karbohidrat itu D. Lalu yang keempat tentu saja harus punya sandi di dalam gen. Ya, kalau asam amino tidak disandi di dalam gen ya tidak mungkin terekspresi gitu kan. Jadi itu 4 syarat asam amino dasar yang harus dipenuhi ya. Fungsinya karboksil, atom C-nya chiral, levorotatory, dan harus tersandi di dalam gen. Tapi memang ada beberapa pengecualian. Ada asam amino tertentu yang tidak membentuk protein, seperti beta-alanin, seperti GABA, gamma aminobutyric acid atau neurotransmitter. Lalu ada citrulline. Citrulline ini nanti berperan dalam siklus urea. Lalu ada asam taurin. Nah, itu pengecualian ya, exception untuk asam amino. Oke, itu saja yang ketinggalan. Kita lanjut ke lipid. Nah, lipid paling sederhana itu sebenarnya kita sebut sebagai triacylglycerol atau trigliserid secara gampangannya. Nah, secara struktur dan dari nama kita bisa lihat bahwa triacylglycerol itu terdiri atas gabungan dari gliserol atau suatu polialkohol, ya polialkohol. Kenapa disebut polialkohol? Karena OH-nya ada 3, lebih dari 2 kita sebut poli, yang kita gabungkan dengan asam lemak. Ya, kita gabungkan dengan asam lemak. Asam lemaknya banyak macam. Kalau dalam gambar ini direpresentasi ada 3. Ada palmitat, ada oleat, ada stearat. Tapi sebenarnya bisa lebih dari itu, bisa banyak macam. Itu yang kita sebut dengan trigliserida. Nah, trigliserida ini fungsi utamanya sebagai penyedia energi. Ya, sebagai penyedia energi. Jadi dalam katabolisme lemak, trigliserida itu dipecah nanti. Asam lemaknya akan menjadi beta oksidasi asam lemak, gliserolnya akan masuk ke dalam jalur karbohidrat. Itu gliserolnya nanti bisa berubah jadi temannya. Temannya adalah eh temannya itu gliseraldehid. Tadi ya kita sudah bahas gliseraldehid itu adalah karbohidrat paling sederhana. Nah, selain sebagai sumber energi, eh, triacylglycerol ini di luar dari makhluk hidup itu bisa juga
digunakan sebagai bahan baku wax ya, atau malam, biasanya buat proses membatik. Itu bisa juga bahan dasarnya dari struktur triacylglycerol. Nah, berikutnya adalah lemak gabungan atau compound lipid. Jadi compound lipid itu isinya tidak hanya asam lemak dan tidak hanya triacylglycerol, tapi ada komposisi yang lain. Nah, komposisi yang lainnya bisa banyak macam. Terutama itu adalah komposisi yang menyusun membran sel. Contohnya adalah fosfatidilkolin, terus fosfatidilserin, fosfatidil etanolamin. Nah, secara struktur kita bisa lihat sama ya. C-nya ada 3 di sini, ada asam lemak, tapi hanya berbeda di satu gugus fungsinya aja. Ya, ini pun juga hanya berbeda di satu gugus fungsi. Nah, inilah yang menyebabkan nanti terbentuknya fosfolipid. Ya, terbentuknya fosfolipid. Di mana lipid yang sifatnya hidrofob atau tidak suka air, itu bergabung dengan senyawa yang sifatnya hidrofil atau yang suka air. Sehingga nanti membentuk suatu komposisi kepala dan ekor. Ya, di mana kepalanya hidrofil dan ekornya hidrofob. Membentuk lapisan lipid bilayer. Gitu ya, kepalanya ke atas dan ke bawah. Dengan buntutnya itu saling bertemu satu sama lain. Yaitu adalah dari compound lipid ya. Jadi bagian yang hidrofil akan menata diri berhadapan dengan cairan ekstra dan intrasel, sedangkan yang bagian hidrofobik akan menata diri juga saling berdekatan untuk tidak bertemu dengan air gitu. Jadi ada pemisahan. Nah, selain compound lipid, ada juga lemak turunan. Jadi lemak turunan ini tidak termasuk ke dalam kelompok triacylglycerol atau trigliserida. Karena bentuknya udah beda banget. Nah, lemak turunan ini kita sebut sebagai kolesterol. Nah, kolesterol itu punya gugus yang unik, di mana kita bisa lihat di sini ada dua siklik ya, ada dua siklik enam, tiga siklik enam dan satu siklik lima. Jadi ada yang membentuk 6 karbon sama 5 karbon, lalu nanti gugus sampingnya ini bisa macam-macam. Ya, ini bisa macam-macam atasnya. Tapi bawahnya sama. Ya, A, B, C, D-nya sama semua. Nah, siklik-siklik ini yang di warna-warna hijau ini kita sebut sebagai siklik siklopentano perhidrofenantren. Ya, jadi ini adalah gugus dari kolesterol, namanya siklopentano perhidrofenantren. Ya, namanya panjang. Siklopentano artinya ada siklik 5 atom karbon. Perhidro itu ada gugus hidroksilnya. Fenantren itu adalah 3 ini nih, ABC. ABC itu namanya fenantren. Jadi namanya siklopentanol perhidrofenantren. Nah, kolesterol itu sangat penting. Pertama adalah untuk sebagai penyusun membran sel ya. Harus ada di antara membran sel sebagai tiang beton ya atau penyangga penyangga dari membran sel. Kedua, kolesterol itu berperan juga dalam proses pembentukan asam empedu yang kita sebut sebagai folic acid. Itu adalah asam empedu. Ketiga, kolesterol itu berperan dalam proses pembentukan hormon steroid seperti hormon seks, testosteron, estrogen, progesteron itu terdiri dari kelompok kolesterol dan juga hormon steroid lainnya seperti kortikosteroid, glukokortikoid, ya itu adalah kolesterol sebenarnya. Nah, di sini adalah contohnya dari asam empedu, ya folic acid itu membentuk asam taurin dan juga asam glikofolik. Ya, ini adalah contoh dari
asam empedu. Atau di sini dalam proses sintesis hormon steroid dari kolesterol, ya kita bisa membentuk progesteron, kita bisa membentuk aldosteron, kortisol, estron, estradiol, testosteron, dan macam-macam yang lain. Tapi kita bisa lihat pola yang sama. ABCD-nya selalu ada. Ya, ABCD-nya selalu ada dan sama. Ini makanya kita sebut tadi dengan gugus kolesterol siklopentanol perhidropenatan. Oke, itu untuk lemak tidak terlalu panjang. Oh, satu lagi terkait cis dan trans. Nah, ini hampir kelupaan untuk asam lemak tadi. Jadi asam lemak itu ada dua bentuk. Kalau tadi di dalam karbohidrat itu D sama L, di protein juga sama, asam amino ada D sama L. Kalau di lipid itu ada cis dan trans. Ya, bukan D sama L, tapi cis dan trans. Bedanya apa? Kalau cis itu adalah gugus hidrogennya itu menatap bidang yang sama. Bisa di atas, bisa di bawah, tergantung. Gitu ya. Jadi bisa menatap di atas, bisa menatap ke bawah. Kalau trans, dia berseberangan. Nah, implikasinya apa? Kalau cis itu lebih mudah membentuk suatu tekukan. Kenapa lebih mudah? Karena dia berat sebelah. Kita bisa lihat kalau dia menghadap dua-dua ke atas, maka lebih condong struktur berikutnya akan letoy gitu, letoy ke bawah, karena mereka berat sebelah. Tapi kalau trans, itu dia sebenarnya seimbang, atas dan bawah. Sehingga tekukannya itu sementara. Hanya di sini aja ketekuk. Tapi sisanya lurus lagi. Nah, ini yang menjadi bahaya di trans. Ya, kalau cis itu sangat bagus karena memberikan ruang bagi si sel membran itu untuk bergerak. Jadi kalau ada tekukan, nanti di sini sebelahnya juga tekukan lagi, sebelahnya juga tekukan lagi. Nah, di sini kan ada jarak, ya, ada jarak, jadi dia bisa fluiditas ya, fluiditasnya itu jadi bagus. Gitu. Sedangkan kalau trans itu dia mepet, ngedesek-desek gitu. Jadi fluiditasnya berkurang. Satu lagi terkait dengan omega. Ya, omega itu sebenarnya omega itu adalah cis dari lipid, tapi kita hitung dari belakang penomorannya. Jadi kalau di sini omega 3 berarti kita hitung dari angka paling belakang ekornya di asam lemak. Di nomor 3 ada cis. Itu kita sebut omega 3. Kalau omega 6 berarti kita hitung dari belakang di nomor 6 ada cisnya. Begitupun juga dengan omega 9. Cisnya itu ada di urutan ke-9. Ya hanya masalah nomor aja. Nah, untuk konsep metabolisme, nah ini mungkin pengertiannya langsung dari Prof. Dikinya kemarin, bahwa metabolisme itu kan proses di mana reaksi kimia di dalam sel untuk menghasilkan energi, menghasilkan senyawa yang diperlukan, dan memproses senyawa berbahaya untuk dapat keluar. Menghasilkan energi itu kita sebut kemarin dengan istilah katabolisme. Menghasilkan senyawa lain kita sebut dengan anabolisme. Lalu untuk memproses senyawa berbahaya itu kita sebut xenobiotik. Nggak harus berbahaya sih, tapi maksudnya senyawa yang tidak dibutuhkan tubuh ya. Jadi tepatnya tidak dibutuhkan. Ya, bukan berbahaya, tapi tidak dibutuhkan. Ya, katabolisme kita sudah tahu itu pemecahan dari molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil dan menghasilkan energi. Kalau anabolisme kebalikannya, pembentukan senyawa yang kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Nah, mungkin sedikit terkait xenobiotik. Jadi, xenobiotik itu kan tadi suatu metabolisme untuk mengeluarkan senyawa-senyawa yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Ada dua macam, bisa dari bumbu dapur,
ya, berbagai macam bumbu dapur dan obat-obatan. Tapi prinsipnya sama. Jadi untuk xenobiotik itu kebanyakan muaranya akan berlangsung di dalam hati atau hepatosit. Di mana di dalam sel hati kita punya suatu sistem yang kita sebut sebagai CYP 450. Ya, CYP 450 ini fungsinya adalah merubah senyawa-senyawa yang tidak perlu itu, seperti obat dan bumbu dapur, yang tadinya sifatnya non-polar dan larut lemak, menjadi polar dan bisa dikeluarkan dalam ekspresi. Caranya adalah CYP 450-nya akan melakukan reaksi oksidasi, reduksi, maupun hidrolisis. Jadi ditambahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofil. Gitu. Nah, xenobiotik itu nanti ada dua fase. Ya, fase yang di atas ini kita sebut fase 1, yang di bawah ini adalah fase 2. Ya, jadi dari yang awalnya lipid soluble atau hidrofob menjadi water soluble atau larut air ya, hidrofil. Di fase 2, hidrofilnya itu akan ditingkatkan lagi supaya lebih gampang dikeluarkan lewat ekspresi. Ada metilasi, asetilasi, sulfasi, glutation, glukuronat. Itulah. Tapi mungkin tidak terlalu dalam, tapi untuk nice to know aja bahwa xenobiotik itu prosesnya seperti itu. Dari CYP 450 yang tujuannya adalah merubah yang tadinya larut lemak menjadi larut air. Nah, metabolisme di dalam tubuh manusia itu sifatnya eh, bisa dikontrol ya, bisa dikontrol tidak seperti kalau kemarin Prof ilustrasikan seperti jam beker ya, tidak seperti putaran jam beker yang kalau diputar dia jalan terus gitu ya, tapi ada kontrol-kontrol atau regulasi-regulasi tertentu. Nah, kemarin dicontohkan pertama regulasinya adalah via genetik ya, atau via ekspresi protein atau enzim. Salah satunya adalah terinterpretasi dalam penyakit PKU atau fenilketonuria, di mana fenilketonuria itu proses atau penyakit tubuh pasien tidak bisa merubah fenilalanin menjadi tirosin. Ya, tidak bisa merubah fenilalanin menjadi tirosin karena tidak ada enzimnya, tidak ada fenilalanin hidroksilase. Nah, akibatnya apa? Fenilalaninnya menjadi meningkat di dalam darah dan sifatnya toksik. Ya, kalau toksik, ya berarti eh, pasiennya akan mengalami gangguan, ya, jadi penyakit. Contoh yang lain itu adalah Contoh yang lain adalah G6 PDH atau glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Glukosa 6 fosfat dehidrogenase itu ditemukan pada metabolisme HM patient atau pentose phosphate pathway. Jadi si G6-PDH itu letaknya G6-PDH itu merubah glukosa 6 fosfat menjadi 6 fosfoglukonat. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu supaya kita bisa mendapatkan si NADPH. NADPH itu fungsinya untuk merubah H2O2 yang sifatnya apa, radikal bebas menjadi air yang sifatnya netral. Nah, sekarang bayangkan kalau G6-PDH-nya tidak ada, NADPH-nya tidak ada, maka proses konversi H2O2 menjadi H2O di-cancel. Akibatnya, H2O2 itu menjadi meningkat di dalam darah. Badan kita menjadi rentan terhadap radikal bebas. Itu jadi sangat fatal em, kalau itu enzim tidak ada. Jadi tidak hanya sekedar untuk menghasilkan 6 fosfoglukonat, tapi NADPH-nya itu sangat penting untuk proses netralisasi radikal bebas. Lalu kontrol kedua itu mekanisme umpan balik.
Ya, kemarin dicontohkan salah satunya di prokariot berupa lack of ron, di mana absence dan presence of lactose itu sangat berpengaruh terhadap proses transkripsi, gitu ya. Kalau ada laktosanya, dia baru bisa jalan. Kalau tidak ada laktose, ya tersuppresi ya, atau ditekan, tidak ada no transcription, tidak ada transkripsi. Tapi lebih jelas kalau di dalam glikolisis, untuk eukariot, itu juga ada mekanisme umpan balik. Salah satu di sini misalnya glukosa 6-fosfat bisa menghambat heksokinase, atau kalau kemarin dicontohkan pirupatnya bisa menghambat heksokinase. Itu dengan regulasi secara allosterik, gitu ya. Itu adalah mekanisme umpan balik. Nah, yang terakhir adalah mekanisme secara ikatan kovalen. Ini digunakan untuk reaksi cepat. Nah, kemarin juga dicontohkan terkait dengan um, pelepasan atau pemecahan glikogen menjadi glukosa. Nah, kalau dalam modifikasi ikatan kovalen, pertama itu adalah dari harus adanya stimulan. Stimulannya bisa dari epinefrin, bisa dari aktivitas fisik, atau dari glukagon berupa hormon. Nah, itu nanti akan berikatan dengan reseptor, ya GPCR, lalu mengaktifkan pada sekunder, mengaktifkan protein kinase A, akhirnya apa? Mengaktifkan glikogen fosforilasi. Jadi ini enzim akan ditempelin sama fosfat. Misalkan ini ada glikogen fosforilase, nanti ditempelin sama fosfat. Nah, nanti dia aktif, memecah glikogen menjadi glukosa 6-fosfat. Masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, nanti kalau misalkan proses ini sudah dirasa cukup, maka fosfatnya dicopot. Gitu. Jadi fosfatnya itu kayak Lego, bisa copot pasang. Ya, kayak Lego kan bisa pasang copot. Nah, itu kalau dibutuhkan reaksi yang sifatnya cepat. Misalnya, contohnya kalau kita, contoh ekstrim ya, contoh ekstrim misalnya kalau kita ada di hutan, ketemu singa, nah, lari kan, nah itu kan butuh glukosa atau butuh energi. Nah, glikogen yang langsung dipecah jadi glukosa dengan memanfaatkan tadi ikatan kovalen dari glikogen fosforilasi. Oke, gue rasa cukup untuk biomolekul tadi ya, karbohidrat, protein, lemak, sama metabolisme. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau bertanya mungkin? Atau ada yang masih kurang jelas? Prof. J mau tanya dong, Boleh, boleh. terkait yang syarat protein yang menjadi asam amino itu kan Hmm. salah satunya ada yang dia berotasi ke kiri, itu maksudnya gimana ya? Nah, yang tadi, kalau Ini aku ketinggalan. level rotatory itu artinya kepalanya bisa toleh kiri. Kenapa bisa toleh kiri? Karena ini, dia punya isomernya. Sama seperti glukosa dia konsepnya. Ini kan ada isomer D sama isomer L. Nah, tapi kalau asam amino itu kebanyakan kepalanya itu toleh ke kiri. Di L, level rotatory. Makanya itu jadi syarat supaya asam amino itu bisa membentuk protein.
Gitu. Oke, makasih. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, kayaknya cukup untuk pembahasannya. Kalau memang nanti ada yang masih yang ketinggalan, mau ditanyakan boleh ke WA di luar meeting ini, boleh. Silakan aja. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Thank you, James. James. Makasih, James. Terima kasih. Thank you, Thank you, James. bro. Terima kasih banyak ya.